Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal abdi limaulahu. Ya, kita mengi'rab kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar mazhab Syafi'i, yang mana kita telah sampai pada rukun-rukun iman terakhir. Kemudian kita insya Allah akan membahas tentang makna kalimat tauhid. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Faslun. Faslun i'rabnya sebagai khobar. Kita sudah berkali-kali sebutkan sebagai khobar bagi mubtada yang dibuang. Takdirnya hadza. Jadi hadza faslun. Adapun ini itu merupakan suatu pasal fi makna kalimat tauhidi. Dalam makna kalimat tauhid. Pasal menerangkan makna kalimat tauhid. Fi huruf jar, harfu jarrin makna ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu alal alifi. Jadi kalimat makna di sini itu majrur, tanda jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan di atas alif. Karena dia termasuk isi maksur, ya. Karena dia termasuk isi maksur, maka dia ditakdirkan di situ muqaddarah alal alifi. Kemudian mana amin zuhuriha li ta'adzur. Dia terhalang nampaknya kasroh tersebut karena sebab adanya uzur. Wahwa mudhof, dan dia juga mudhof. Kemudian berikutnya di sini kalimati mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al kasratul az-zahiratu fi akhirih. Adapun kalimah di sini sebagai mudhofun ilaih, dia majrur, tanda jarnya dengan kasroh yang nampak di akhirnya. Seperti itu. Wahwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf, at-tauhidi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al kasratu az-zahiratu fi akhirih. Jadi di sini kalimat idofahnya berulang, ya, bertingkat gitu. Nah, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, ya di kita yakni ketika mengi'rab rukun-rukun iman, saya sempat menyinggung bahwasannya ketika susunan kalimatnya di sini adalah nakirah, kemudian nakirah, kemudian ma'rifah. Nah, kemungkinan besar ini adalah susunan idofah atau mudhof, mudhofun ilaih, mudhof, mudhofun ilaih, seperti itu. Di sini makna, kalau kita hilangkan idofahnya, makna itu sendiri dia nakirah. Begitu pula kalimah ketika kita tidak idofahkan, di sini nakirah. At-tauhid di sini dia ma'rifah dengan sendirinya. Karena apa? Karena sudah kemasukan alif lam di sini. Nah, kalau susunannya seperti ini, maka dia di sini mudhof, maka ini mudhofun ilaih dan dia mudhof dari sini, dan dia juga mudhof dan di sini mudhofun ilaih. Seperti itu susunannya. Kemudian wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nah, kita i'rab terlebih dahulu. Wa di sini huruf namanya huruf istinaf atau huruf ibtida. Dia bukan wawu ataf tapi pemisah. Pemisah antara pembahasan yang sekarang dengan pembahasan sebelumnya. Maka dia dibilang istinaf atau ibtida. Kemudian di sini makna kita i'rab sebagai apa? Sebagai mubtada. Kenapa? Karena makna ini isim. Isim yang jatuh di awal di awal jumlah. Maka ini jumlahnya jumlah ismiyah. Ketika dia jadi jumlah ismiyah, maka dia butuh kepada mubtada dan butuh kepada khobar. Maka isim yang pertama dia kita jadikan sebagai mubtada, maka makna dia itu sebagai mubtada. Nah, makna ini sendiri dia itu dari kata ana yakni bermaksud. Nah, makna di sini bisa kita katakan dia sigohnya sigoh masdar mimi, atau boleh kita katakan dia sebagai sigohnya sigoh maf'ul. Jadi dan yang dimaksud gitu. Dan yang dimaksud la ilaha illallah. Nah, kita i'rab lagi. La
La ini la nafiatul lil jins. La nafiatul lil jins. Dia beramal amalannya inna, yakni ta'malu amal inna. Yakni ai tansibul isma wa tarfaul khobar. Dia itu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sekarang isimnya mana? Maka di sini isimnya adalah ilaha. Kalau di kitab Jurumiyah itu tansibul isma bi ghairi tanwin gitu. Tapi kita katakan di sini bukan mansub, tapi kita katakan ilaha ini apa? Ilaha ismula, dia isimlah, mabniun alal fathi, dia mabni di atas fathah karena dia mufrad di sini. Karena ilaha di sini mufrad. Jadi nanti isimlah itu ada beberapa hukum. Ketika dia berbentuk idofah, itu hukumnya apa? Ketika nanti dia berbentuk syabih bil mudhof, itu juga punya hukum apa? Ketika dia berbentuk mufrad, itu juga hukumnya apa? Ada nanti hukumnya. Di sini karena dia mufrad, mabni al fathi fi mahalli nasbi gitu. Kemudian illa ini sebagai namanya huruf istisna, huruf istisna. Huruf yang mengecualikan, huruf bermakna pengecualian. Di sini istisnanya apakah dia mulghah atau tidak? Kita lihat dulu. Mulghah itu artinya tidak beramal. Kita lihat dulu di sini apakah mustasna minhunya telah disebutkan? Belum. Maka dia mulghah. Maka Allah di sini dia i'rabnya adalah khobar bagi la, khobar la marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Boleh juga kita katakan di sini la ilaha khobar lanya itu mahdzuf juga boleh. Kalau khobar lanya mahdzuf maka Allah di sini sebagai badal dari khobar la yang mahdzuf tersebut. Tetap bacanya juga rofa sama saja. Kemudian jangan lupakan di sini jumlatun mahkiyatun, ini namanya jumlah mahkiyah, jumlah yang dihikayahkan. Jumlah yang dihikayahkan ini di sini fi mahalli jarri, dia itu pada mahal jar, fi mahalli jarrin sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih, sebagai mudhofun ilaih dari makna. Karena makna ini juga sebagai mudhof. Karena kalau makna ini enggak jadi mudhof maka kita bacanya maknan ya, maknan. Jadi makna mudhof la ilaha illallah itu jumlatun mahkiyatun fi mahalli jarri mudhofun ilaih. Kemudian ini kita telah katakan tadi makna ini mubtada. Kita belum sebutkan khobarnya mana karena la ilaha illallah ini dia sebagai mudhofun ilaih. Maka khobarnya nanti ini. Khobarnya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini sebagai khobar. Khobar bagi mana? Bagi mubtada yakni makna. Nah, kita i'rab dulu. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La sama la nafiyatul jinsi sama tansibul isma wa tarfa'ul khobar di sini. Ma'buda ini sigohnya isi maf'ul dari abada ya'budu. Ma'bud itu berarti sesuatu yang disembah ya, sesuatu yang disembah. La ma'buda isim la mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbi. Bi haqqin bi harfu jarrin, haqqin ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Kemudian al jar wal majrur di sini muta'alliqani bi khobaril la mahdzuf, takdiruhu boleh kainun boleh. Dia terhubung dengan khobar la yang mahdzuf. Jadi sebenarnya la ma'buda kainun bihaqqin gitu, atau la ma'buda maujudun gitu. La ma'buda maujud atau la ma'buda mustaqirrun bihaqqin gitu. Kemudian fi harfu jarrin. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahallalah minal i'rab. Al wujudi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Al jar wal majrur sama, jar majrur di sini muta'alliqani bi khabari la mahdzuf. Itu dia sama ke sini muta'alliqnya ke khabarnya la yang mahdzuf. Kemudian illa tadi apa? Illa harfu istisna, huruf yang mengecualikan. Kemudian di sini Allahu
kita jadikan dia sebagai badal ya. Kita jadikan dia sebagai badal dari khobar la yang mahdzuf tadi itu. Khobar apa badal. Badal min khobar la mahdzuf. Badal kepada marfu ikut marfu tanda rafa'nya dengan dhamma. Atau sebentar. Ya, dia mahdzuf karena kalau kita jadikan Allah ini nanti dia langsung sebagai khobarnya la, rancu nanti pemahamannya karena ini sudah kedahuluan apa jar majrur, karena jar majrur di sini dia akan kembalinya muta'aliknya kepada khobar la yang mahdzuf seperti itu. Nah, kemudian sama kita katakan di sini jumlatun mahkiyatun. Nah, jumlatun mahkiyatun di sini la ma'budah, yakni isim apa namanya? La jumlatu min la an-nafiyal jins wa ma dakhala, ya, jumlah la nafiyal jins kemudian isimnya dan khobarnya itu jumlatun mahkiyatun fi mahalli raf'in sebagai khobar mubtada. Jadi ini khobarnya. Khobar bagi makna di sini. Makna yang tadi ini sini mubtada. Gitu. Jadi sebenarnya kalimat sepanjang ini cuma terdiri dari dua susunan. Hanya dari di sini mubtada, kemudian di sini khobar. Jadi khobarnya sepanjang ini. Kenapa bisa sepanjang seperti ini? Karena dia itu jumlatun mahkiyatun ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon berikan komentar, berikan saran dan memberikan pembenaran dengan ya kerendahan hati dan pengajaran yang lebih tepatnya seperti apa gitu ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Segala kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekeliruan dan kesalahan pasti dari diri kami pribadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.